teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kabar Politik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi jujur saya sekarang ini kurang begitu fit ya. Sedikit ada gejala flu ya kan. Kemudian saya punya potensi hipertensi, jadi kepala agak berat gitu lah. Tapi saya tetap ingin ngonten ya, karena justru saya berharap dengan konten ini saya bisa mensugesti saya dalam keadaan sehat begitu ya. Dan untuk pagi ini atau hari ini saya sudah menyiapkan bahan dan saya siapkan secara seragam temanya ya. Jadi secara tema seragam berkaitan dengan seragam. Apa maksudnya teman-teman? Ya tentu teman-teman mengikuti ya Ganjar Pranowo, salah satu capres yang sudah mendeklarasikan penggunaan baju sebagai ya bisa dikatakan seragam, karena itu nanti digunakan untuk semua pendukungnya dengan motif putih hitam garis-garis ya. Dan ini seru ya, pendapat dari teman-teman di media sosial sangat seru ya. Mari kita ikuti bersama. Yang pertama dari Pelitamas Mandiri Social Power ya, akun atas nama Pelitamas Mandiri Social Power. Beliau membuat status berupa gambar foto-foto gitu ya, yang dimontase, yang dibikin secara apa istilahnya ya. Ya beberapa gambar jadikan satu ya. Di sini terlihat ya makna kemeja garis hitam putih Ganjar ya. Katanya dia mengatakan, Ganjar, sikap politik saya tak pernah abu-abu. Jadi maksudnya dengan hitam putih itu tegas gitu ya. Jadi hitam dan putih ya, tidak ada sikap ragu-ragu, abu-abu dalam diri seorang Ganjar Pranowo. Nah kemudian ini diuraikan, menguak baju kampanye Ganjar garis lurus hitam putih didesain Jokowi hingga maknanya ya kan. Menurut Gelora News ya, Ganjar pamer baju kampanye hitam putih garis-garis. Menurut pendapat Demokrat, Partai Demokrat, terkesan jadi serba Jokowi. Ya memang Ganjar kan diusung oleh Jokowi ya, yang nantinya menjadi bonekanya Jokowi. Nah ini yang menarik ya, bahwa baju hitam putih garis-garis ini kan sejak zaman Perang Dunia Kedua ya, itu digunakan oleh Nazi untuk para tahanan mereka yang akhirnya dieksekusi di kamp konsentrasi Auschwitz ya. Dan seragam garis-garis hitam putih ini juga banyak digunakan oleh para narapidana secara umum ya, secara global di berbagai negara. Jadi kemudian Pelitamas ini mengatakan sejarah narapidana identik dengan pola garis hitam putih ya. Nah ini silakan saja kalau Pak Ganjar membuat seragam kampanyenya hitam putih dengan asumsi atau dengan dasar atau alasan dia tidak bersikap abu-abu, dia tidak bersikap ragu-ragu ya, tetapi tegas antara hitam dan putih. Itu menurut Ganjar Pranowo, yang katanya seragam ini diinspirasi atau diberikan berasal dari Jokowi. Kemudian berikutnya mohon maaf kawan, jadi saya tidak bisa menahan kalau mau batuk ya. Dari Nese Alhamid ya, ini dengan foto baju garis-garis putih hitam putih, seragam napi di kamp konsentrasi Nazi. Kok mirip kode alam gitu? Ya, jadi saya kira banyak orang atau terutama di medsos itu memaknai garis hitam putih, baju garis motif hitam putih, garis-garis ini ya, hitam putih merupakan suatu tanda atau kode yang kalau dirunut ya, itu sesungguhnya dulu dipakai oleh Nazi untuk para tahanan mereka ya, yang berada di kamp-kamp konsentrasi Nazi ya. Nah,
kalau Pak Ganjar nggak menyadari ini ya nggak tahu. Nah ini Nese Al-Hamid, apakah ini kode alam gitu? Maksudnya kode alam itu ya kan dari kubu mereka itu banyak pelaku-pelaku kriminal, terutama dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana korupsi. Apakah nantinya kalau mereka kalah, ya yang menang misalnya Anies gitu kan, mereka akhirnya akan diadili, ya kita nggak tahu ya. Maka ini Nese Al-Hamid mengatakan apakah ini adalah kode alam? Nah, kita ikuti saja nanti. Berikutnya dari Putri Chandra Dinata, ya masih menggunakan foto ini jelas-jelas foto tahanan lah ya, tahanan kriminal ya. Untung saya gak punya baju motif kayak gini, bisa-bisa dikira relawan bokeper. Ya teman-teman, seperti kita ketahui pada saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 di kubu Jokowi dan pendukungnya, baju mereka kotak-kotak itu kan, kotak-kotak warna merah sama hitam kalau nggak salah ya, yang sangat khas itulah ya. Nah kalau baju kotak-kotak ya, hitam merah itu pada waktu itu banyak dikaitkan dengan para pendukung Partai Komunis di Rusia ya, di Uni Soviet ya. Jadi pada waktu itu diartikan apakah memang mereka ini punya kecenderungan berafiliasi dengan ideologi komunisme ya, 2014 2019. Nah, untuk 2014 mereka menggunakan seragam motif garis-garis lurus warna hitam putih yang notabene itu adalah banyak dipakai oleh para narapidana ya, yang berada di penjara-penjara di berbagai negara ya. Ya ini semua punya makna dan setiap orang bisa membuat satu tafsir ya atas warna ini. Dan oleh karena itu ini menarik untuk terus kita ikuti sampai nanti di puncak hari H Pilpres dan hasilnya bagaimana. Ini menarik ya. Kita ikuti terus. Berikutnya dari Wan Al Ibrahim Stan Salara ya, masih dengan gambar-gambar yang menunjukkan siapa pemakai atau pengguna baju bermotif garis-garis hitam putih ini ya. Lihat aja teman-teman, itu lucu sekali itu ya. Ada salah satunya yang menarik, pasca 2024, artinya setelah Pilpres selesai, nggak tahu nanti siapa pemenangnya, nobar, nonton bareng pengadilan massal. Ya ini harapan dari banyak pihak ya, terutama orang-orang atau rakyat yang merasa dizolimi selama 10 tahun terakhir ini ya. Para kaum oposisi lah kira-kira begitu ya. Berharap nanti setelah Pilpres ya ada nonton bareng pengadilan massal ya, dengan mereka-mereka yang kemudian diseret ke pengadilan memakai baju bermotif hitam putih ini ya. Dan kemudian itu ada gambar yang diberi narasi seragam napi saat zaman dahulu ya. Ini ada juga gambar semuanya bermotif hitam putih. Nah, sejarah narapidanya Pak Wan Ibrahim Al Ibrahim ini menulis sejarah narapidana identik dengan pola garis hitam putih. Iya, memang mewakili PDIP yang terbanyak napi korupsinya. Kode keras, hehehe. Mukidi on the way penjara setelah lengser. Beda-beda tipis dengan dalam tanda petik tersandera. Menarik teman-teman ya. Kita ikuti terus ya. Ini tidak berhenti sampai di sini ya, karena ini akan terus berlangsung sampai Pilpres selesai dan kira-kira apa hasilnya, dan kemudian pasca ini mudah-mudahan pemerintah yang baru ya, yang bukan dari kubunya Mukidi ya, sehingga kemudian kita bisa menyaksikan banyak kasus yang melibatkan anggota partai PDIP ya, partainya Pak Mukidi, yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi ya. Jadi nanti ada nobar, nonton bareng ya, pengadilan massal. Berikutnya dari status Destrian Opposite ya. Oh, seperti ini toh seragamnya, garis tegak lurus berwarna hitam putih, masih dengan gambar ya narapidana yang dirantai tangannya itu ya, yang menggunakan baju garis-garis merah dan putih. Kemudian di sebelahnya ada Pak Ganjar dengan bajunya itu,
dia mendeklarasikan, ya, yang kemudian oleh SMRC, ya, ini apa itu yang membuat polling itu namanya, ya, lembaga survei lah, ya, yang miliknya adiknya Andi Malarangeng itu, bahwa lewat seragam kampanye Ganjar coba hilangkan kesan petugas partai. Jadi dimaknai seperti itu, ya. Dia ingin bersikap tegas. Ya, dikatakan dia tidak bersikap abu-abu. Ya, kalau abu-abu artinya juga ragu-ragu, yang dikarenakan embel-embel predikatnya sebagai petugas partai. Dia ingin menegaskan, saya bukan petugas partai, saya punya sikap sendiri. Nah, itu yang dikatakan oleh SMRC, ya, yang notabene lembaga survei yang berada di balik survei-survei abal-abal untuk Ganjar Pranowo, ya. Oke, teman-teman. Berikutnya dari Mas Nasirun Purwakartun, seorang budayawan, penulis, ya, dari Purwokerto, ya. Kalau dipakai sendiri, maksudnya seragam itu jadi selimut rumah sakit, ya. Sering kita lihat, teman-teman, selimut rumah sakit, biasanya di rumah sakit pemerintah itu, ya, selimut ataupun apa namanya itu, spraynya itu kain warna atau motifnya itu garis-garis hitam putih, ya. Saya ingat betul, ya, ketika saya pernah opname di rumah sakit, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau dipakai sendiri jadi selimut rumah sakit, kalau dipakai bareng jadi seragam bandit. Ini pendapat dari Mas Nasirun Purwakartun, seorang penulis yang sangat produktif dengan puluhan judul buku yang telah beliau tulis, ya. Jadi beliau memanai kalau seragam motif garis-garis hitam putih itu kalau dipakai sendiri, ya, jadi selimut rumah sakit, ya. Dan kalau dipakai bareng jadi seragam bandit. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi santapan politik murah meriah, ya, kelas pinggir jalan, angkringan, rileks, ya. Tetapi bisa paling tidak kekritisan kita terhadap fenomena sosial politik di negara kita ini tetap bisa kita awasi, kita kontrol, ya, sehingga akal sehat kita tetap jalan, ya. Kita jangan sampai terjebak kepada situasi yang mengatakan, ya, bahwa negara dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dalam kontestasi Pilpres nanti itu dinamika politik sangat luar biasa, dan kubu-kubu yang mengangkat calon-calonnya dalam Pilpres ini adalah kubu-kubu yang punya kecenderungan ideologi ataupun pandangan-pandangan yang satu dengan lain sangat berbeda. Kita silahkan memilih mana yang menurut kita paling baik, dalam arti pada saatnya nanti bisa mengembalikan negara kita menjadi lebih berdaulat, ya, tidak dikuasai oleh asing dan asing, ya, seperti yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini. Baik, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, ya, silakan subscribe, ya. Dan jangan lupa dudul juga tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wi, kalau benar pilih pemimpin, Indonesia bisa jadi negara maju. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya? Ya gitu. Jadi Pak Jokowi bilang Indonesia ini kalau memilih pemimpinnya benar, berarti Indonesia akan maju. Kalau pemimpinnya tidak bisa dipilih dengan benar, maka tidak akan maju, akan tetap menjadi negara berkembang seperti hari ini. Artinya apa? Artinya 9 tahun yang lalu kita sudah salah memilih pemimpin. Artinya apa? 5 tahun yang lalu kita sudah salah pilih pemimpin. Kenapa? Karena seperti yang Pak Jokowi bilang barusan, Indonesia hari ini masih ada di level negara berkembang, belum bisa maju. Sedangkan tadi Pak Jokowi bilang, kalau kita pilihnya benar, Indonesia bisa melompat dari negara berkembang ke negara maju. Jadi untuk 2024, jangan pilih yang seperti Pak Jokowi, jangan pilih yang minta di-endorse oleh Pak Jokowi. Kita harus pilih yang antitesisnya Pak Jokowi. Siapa dia?